Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat nggih Bapak Ibu nggih? Sekarang tanggal berapa Pak? Hati-hati jawabnya. Hati-hati terus gak ada sing jawab. Tanggal berapa Pak ya sekarang Pak ya? Insya Allah nanti hari Selasa kita sudah tarawih Pak ya? Ya. Berarti sekarang ini kurang lebih 5 hari sebelum Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana perasaan jenengan Bapak Ibu? Bahwa 5 hari lagi kita ini akan masuk bulan suci Ramadan. Senin, Selasa malam itu kan sudah tarawih Pak. Nun sewu, jenengan gimana perasaannya? Beban nggih, berat nggih? Lung kita. Waduh, maring ini kok luwe maneh, sahur maneh, tangi isu maneh. Nggih ngoten to, Bu. Jarane bapak-bapak karek ngenteni digugah. Ibu-ibu jam 3, jam pinten Bu jenengan? Oh, biasa nggih. Amin, alhamdulillah. Baik hadirin sekalian, kita kupas pelan-pelan nggih bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat awalnya cantik, akhirnya juga cantik. Awalnya itu istimewa, akhirnya juga istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Awal ayat yang diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu itu berarti ayat pilihan Bapak Ibu. Ayat istimewa. Ayat ini hanya untuk orang-orang tertentu yang oleh Allah dipandang tidak mungkin bisa beribadah dengan baik, tidak mungkin bisa melaksanakan perintah Allah, sudah tidak dipanggil. Aku gak butuh kamu. Jadi Allah tuh seakan-akan mengatakan begitu, aku gak butuh kamu. Sehingga yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Orang beriman itu Pak, orang yang mau diperintah oleh Allah, diperintah untuk menjalankan perintah Allah, dan diperintah untuk meninggalkan larangan Allah. Makanya ayat yang diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, mesti Pak lanjutannya itu kalau bukan perintah mesti larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Perintah untuk hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepatilah janjimu, perintah Pak. Atau juga larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Janganlah engkau memakan riba.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta bendamu wala auladukum, dan janganlah auladmu, anak keturunan kamu, menghalangi kamu dalam mengingat Allah. Ini larangan. Ini hadirin sekalian. Jadi ayat ini istimewa sekali. Adapun akhirnya la'allakum tatakun, itu tidak semua ayat di Al-Quran, bahkan sedikit Pak ayat di Al-Quran yang diakhiri dengan ucapan la'allakum tatakun. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti hukumnya puasa Ramadan niku napa, Bu? Wajib. Berarti bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Hati-hati ibadah yang wajib itu Pak Nun Sewu, dosanya itu besar. Jangan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama. Apa? Ya karena safar, karena sakit dan sebagainya, hadirin sekalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang pernah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya Bapak Ibu, ya seakan-akan Allah mengatakan begini, ojo iri, ojo berburuk sangka. Puasa ini sudah pernah aku wajibkan kepada orang-orang sebelumnya, sebelum kamu. Nabi Adam itu juga berpuasa. Ya, oleh para ulama itu di Al-Baqarah itu dianggap sebagai perintah puasanya Nabi Adam. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Ini oleh para ulama dianggap sebagai bentuk puasa Nabi Adam. Wahai Adam, masuklah kamu wa zaujukal jannah, bersama dengan pasanganmu ke dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah semua yang ada di surga ini. Ya, bentuk puasanya kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah kamu dekati pohon itu. Pohon apa, Bu? Pohon apa, Bu? Loh, kapan saya bilang pohon huldi? Wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah kamu dekati pohon itu. Pohon apa, Bu? Loh, iya jelas pohon itu. Loh, kapan saya ngomong pohon huldi? Saya bukakan di Al-Qur'an bahwa pohon huldi, nama huldi itu pemberian dari iblis. Itu di surah Toha ayat 120. Ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat loh. Setan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung huldi. Berarti yang mengatasnamakan huldi ini sinten, Pak? Sinten, Pak? Tapi jangan sambil lihat saya, Pak. Jangan nyebut setan. Dan kerajaan yang tidak akan binasa, Bu. Jadi iblis itu, Adam itu oleh Allah diperintah, kamu makanlah semua makan. Pokoknya satu permintaanku, satu syaratnya, jangan kamu dekati pohon itu. Tidak ada keterangan huldi. Huldi itu arti keabadian, itu setan yang memberi nama, Pak. Dirayu, Pak, setan. Siapa? Adam dirayu sama setan. Hei Adam, tahu enggak kamu kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu? Karena Allah tuh tidak menginginkan kamu tuh kekal abadi di surga ini. Ya, seakan-akan Allah tuh gak kepingin awakmu nangkene terus. Ayo, kamu seneng gak di surga ini? Seneng. Tetapi Allah tidak menghendaki kamu di sini terus. Makanya kamu dilarang makan pohon itu. Itu pohon keabadian. Kalau kamu mendekati pohon itu, kamu akan abadi di surga ini. Menggoda Adam menter lah. Setan tidak putus asa. Adam punya istri, Bu. Ketika Adam itu kesepian, Adam itu bukan minta teman, bukan minta ibu, bukan minta bapak,
bukan minta anak, tapi Adam minta kepada Allah. Loh, kalau saya jawab, pendamping. Luar biasa Pak, perannya pendamping itu Pak. Minta istri, bukan kok minta teman, bukan kok minta anak, bukan tapi minta istri, minta pendamping. Ya, zaujati, istriku. Hadirin sekalian, begitu Adam menolak, setan tidak kalah, tidak putus asa. Setan merayu sinten? Hawa. Ya, Hawa. Kamu tahu enggak mengapa kamu dilarang kamu makan pohon itu? Itu adalah buah keabadian. Kalau kamu mendekati pohon itu, kamu akan abadi di surga ini. Lah, mulai Bu Hawa tuh bilang, iya tah. Lah ini permulaan Pak. Akhirnya Hawa ngomong kalian sinten? Lah itu kadang-kadang orang laki itu Pak diganggu setan menter Pak. Loh, aja diterus no. Diganggu setan menter, genderuwo lo menter, wewe gombel menter, bareng diganggu bojone kelepak. Itu mulai dulu Bu, mulai Nabi Adam itu. Ya, Ibu semerep anu Bu, Umar bin Khattab. Pak pernah dengar cerita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu Pak, ojo mana wong setan papasan lo Pak, gak berani Pak. Jadi kalau Umar bin Khattab itu lewat sini, setan tuh milih lewat sana Pak. Itu berpapasan sama Umar bin Khattab takut. Lah Umar bin Khattab tuh diseneni, dimarahi sama istrinya. Jadi suatu saat itu ada orang Pak diomeli sama istrinya. Ya, dia bilang takkan ndak no khalifah. Awakmu ngomel, aku ki bojomu, aku ki imam nang rumah tangga, mbok omeli terus takkan ndak no khalifah. Berangkatlah orang ini ke rumahnya Sayyidina Umar Pak, mau lapor. Kalau istrinya ngomel terus, mau ketok pintu, terdengar dari luar, Sayyidina Umar sedang dimarahi sama istrinya. Setan wedi, tapi bojo ini malah nyeneni. Itu sudah takdirnya orang laki Pak, mulai dulu Pak. Ya, itu takdirnya orang laki, sudah. Oke, hadirin sekalian. Kama kutiba alladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan puasa itu kepada orang-orang terdahulu. Nah, bentuknya macam-macam. Nabi Adam puasa seperti itu. Nabi Nuh ketika diselamatkan oleh Allah dari banjir yang luar biasa, Nabi Nuh berpuasa 3 hari tiap bulan. Ayamul Bait itu Pak disyariatkan dimulai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Itu puasanya Nabi Musa. Nabi Daud puasa disebut Pak. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Isa 40 hari. Lah, Nabi Muhammad diperintahkan berpuasa sepanjang bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ini pertama hadirin sekalian. Mengapa kok dikatakan la'allakum tattaqun? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jenengan kalau sholat, Pak, jenengan kalau sholat, pahala yang jenengan dapatkan itu hanya pahala sholat. Betul lagi? Jenengan kalau baca Quran, pahala yang didapat itu hanya pahala baca Quran. Infak sodako, pahala cuma satu, infak sodako niku. Tapi kalau jenengan puasa, Pak, pahalanya banyak. Puasa itu mungkinkah, ngapunten nggih? Mungkinkah puasa masih rasan-rasan? Wis anggepen kabeh apik. Malu Pak. Waduh, saya ini rasan-rasan mengurangi pahala puasa. Berarti dia berhenti, tidak rasan-rasan. Berarti dia mendapatkan pahala meninggalkan hibah. Ya. Puasa kok bertengkar, berhenti Pak. Wis ojo borek iki wae poso. Ya. Berarti dia sudah dapatkan pahala menghindar dari pertengkaran. Puasa kok nun sewu, buka film-film tidak bener, buka gambar-gambar tidak bener, malu sama Allah. Wong poso kok kelakuan kayak gini, berarti dapat pahala lagi Pak. Puasa kok hanya sholatnya kok hanya fardu saja. Emang iki wayai Ramadan. Akhirnya Pak, sholat sunnahnya dikerjakan, baca Qur'annya dikerjakan. Motivasinya karena puasa sehingga dapat pahala banyak. Makanya kata Allah, silakan malaikat, semua amalanku amalan hambaku kamu tulis. Semua amalan hambaku kamu tulis. Karena gampang. Khusus puasa, biar aku yang mencatatnya, biar aku yang menghitungnya. Karena apa? Kompleks Pak.
Saking kompleksnya pahala puasa, saking banyaknya, saking jelimetnya, saking dilipat gandakannya, sampai Allah ingin menghisap sendiri, ingin menghitung sendiri pahala orang berpuasa. Itu saking banyaknya, Pak. Nah, sekarang kita ketemu dengan bulan Ramadan. Siapa Ramadan ini? Hadirin sekalian, bulan suci Ramadan yang pertama saya sebutkan. Ini adalah bulan yang satu-satunya namanya disebut di Al-Quran. Masih ingat Pak, ada berapa bulan dalam 1 tahun Hijriah? 12. Masih ingat nama-namanya? Halo? Muharram? Lah, nek ditakut ngene iki terus pura-pura dzikir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini hadirin sekalian, hanya satu yang nyata-nyata di Al-Quran disebut, yang lain tidak ada, Pak. Hanya satu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Perhatikan yang pertama, ini keistimewaan dari bulan suci Ramadan, Bu. Kesimpulannya nanti, kalau jenengan menyambut bulan Ramadan ini, Pak, sama dengan bulan-bulan yang lain, dia rugi, Pak. Rugi, kita ini sedang berurusan dengan bulan yang istimewa. Sudah satu, ya, bulan suci Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya di Al-Quran. Sama, Pak. Pak, ada berapa hari satu pekan, Pak? 7 hari. Namun dari 7 hari itu hanya satu, Pak, yang nyata-nyata namanya disebut di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Hanya hari Jumat. Dari 5 waktu kita sholat fardu, hanya satu namanya yang disebut di Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila khosakil laili wa qur'anal fajr. Fajr itu, Pak, hampir semua ulama sepakat bahwa fajr itu adalah sholat subuh. Jenengan silakan lihat di aplikasi HP, silakan lihat di, mungkin pernah ke Mekah, ke Madinah, ada timer, timer waktu sholat itu, Pak. Kalau di timer itu ada kata-kata subuh, maka pasti tidak akan ada kata fajar. Kalau di HP jenengan ada kata-kata fajar, pasti tidak akan ada kata subuh. Karena apa? Subuh dengan fajar itu sama. Ya, sudah. Dan dari semua sholat sunnah, napa mawon, Pak? Sholat sunnah itu napa mawon? Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, napa mawon? Sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat mungkin ada sholat tasbih dan sebagainya. Dari semua sholat duha, sunnah yang kita kenal hadirin sekalian, hanya satu namanya yang disebut di Al-Quran. Hanya satu, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sholat apa, Pak? Sholat tahajud. Nah, jenengan harus perhatikan, Pak. 4 ini bukan main-main, Pak. Ya, saking istimewanya disebut di Al-Quran, sedangkan yang lain tidak disebut. Sholat fardunya yaitu sholat subuh, sholat sunnahnya yaitu sholat tahajud, harinya hari Jum'ah, bulannya bulan Ramadan. Itu hadirin sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan Syahrus Syam. Napa Syahrus Syam, Pak? Banyak nama-nama bulan Ramadan sesuai dengan kemuliaannya. Syahrus Syam. Napa Syahrus Syam? Bulan puasa. Loh, Pak, kebiyen, Pak, aku wis ngerti nek iku bulan puasa. Loh, jangan begitu, Pak. Pak, jenengan semerep. Bulan Dzulhijjah itu menjadi bulan istimewa karena ada apa, Pak? Haji, Pak. Seandainya haji itu, Pak, ada di bulan Rajab, bulan Dzulhijjah itu tidak ada apa-apanya, Pak. Artinya tidak seistimewa yang sekarang. Tapi karena Allah letakkan pelaksanaan rukun Islam yang kelima di bulan itu, maka bulan itu menjadi istimewa.
Kalau sholat di mana Pak? Sholat sepanjang bulan, sepanjang tahun. Zakat di mana? Kalau zakat fitrah ya di bulan Syawal, tapi zakat mal kan sepanjang tahun. Betul Pak nggih? Kalau puasa hanya ada di bulan Ramadan. Puasa yang fardu yang dimaksud, puasa sunnah lain hadirin sekalian. Itu istimewanya bulan Ramadan. Yang pertama, Syahrus Syam. Kenapa Pak? Boleh dilafalkan apa Pak? Syahrus Syam, bulan puasa. Allah pilih bulan Ramadan sebagai tempat pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Dan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, Allah pilih bulan Zulhijjah. Makanya Pak Nun Sewu, Bu, jangan salah paham. Idul Kurban dengan Idul Fitri itu lebih besar mana? Lebih besar mana Pak? Idul Kurban, Idul Fitri nggak ada apa-apanya. Hanya di Indonesia ini Idul Fitri itu unjung. Silaturahim. Ya. Kalau di luar negeri seperti di tempatnya sendiri di Arab, ya, setelah sholat Idul Fitri orang masuk ke rumahnya masing-masing bercengkrama dengan keluarganya. Tidak ada orang di jalan. Betul Pak nggih? Tapi kalau Idul Kurban hadirin sekalian, ya, sebelumnya ada puasa Arafah, setelahnya ada sholat, ada penyembelihan kurban, ada tasyrik, ada haji, ada ibadah di Arafah, Armusna. Itu istimewanya bulan Zulhijjah, termasuk bulan Ramadan. Istimewanya karena di bulan Ramadan itu ada puasa. Sudah disebut dengan Syahrus Syam. Yang kedua disebut dengan apa? Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan yang Allah pilih sebagai awal turunnya Al-Quran. Bapak Ibu, Nun Sewu, awal turunnya Al-Quran itu tanggal pinter. Saya clearkan nih Pak. Tanggal pinter Pak? 17 Ramadan gitu. Makanya ada nuzulul Quran. Terus bagaimana Ibu memahami surah Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya ya, aku menurunkan inna anzalnahu, aku turunkan hu yang dimaksud itu sinten Pak? Al-Qur'an. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Semua orang Islam, semua ulama sepakat Lailatul Qadar itu Pak kapan Pak? Kapan Pak? 10 malam terakhir. Lah ngoten nggih, mulai malam 21. Terus bagaimana dengan 17 Ramadan? Nah, ini saya clearkan Bapak Ibu biar jenengan enggak salah paham. Yang namanya nuzulul Quran 17 Ramadan itu adalah Pak turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Perhatikan Pak, bukan ayat Al-Quran, bukan surah Al-Quran. Yang di Gua Hira ini itu apa Bu? Loh, bukan surat Pak. Itu hanya 5 ayat kok. Apa itu? Ayat yang turun di Gua Hira itu adalah ayat pertama dalam Al-Quran. Suratnya belum. Kalau surat itu dari awal sampai akhir. Enggak Al-Fatihah niku. Tetapi kalau yang dikatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran 30 juz. Perhatikan, 30 juz. Itu Allah turunkan di langit bumi yang pertama. Namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi yang pertama. Disitulah Al-Quran turun Pak. Blek, 30 juz. Setelah itu turun ayat demi ayat. Selama 23 tahun dibawa oleh malaikat Jibril. Faham Pak? Dibawa oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Ayat pertama turun di Gua Hira. Ya, disepakati oleh ulama 21 Ramadan bersamaan dengan tanggal 10 April tahun 610 Masehi. Rasulullah belum hijrah ke Madinah sehingga belum ada penanggalan Hijriyah, sehingga masih mengacu pada tahun Masehi 10 April. Itu tanggalnya 21 Ramadan. Itu hadirin sekalian.
Jadi mohon maaf, jadi kalau cerita ini harus dikelirkan biar jenengan faham apa nuzulul Quran dengan apa Lailatul Qadar. Baik, itu yang kedua tentang Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Ya, dan ternyata Pak, semua kitab suci itu diturunkan awal turunnya itu di bulan Ramadan. Semua apa kitab suci itu. Ya. Di hari apa nggih? Di hari apa itu, Pak? Al-Quran turun di Gua Hira itu hari apa nih? Hari apa nih? Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin ini adalah hari kelahiranku dan di hari Senin pula aku pertama mendapatkan wahyu. Berarti di Gua Hira itu dinten Senin. Ini kita jangan mengatakan katanya Pak. Kita kepada fakta sejarah Pak. Ya sudah, baik saya lanjutkan. Itu yang kedua, Syahrul Quran. Tadi yang pertama Syahrul Syam, Syahrul Quran. Yang ketiga hadirin sekalian, bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tilawah, di mana orang itu paling banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masjid Al-Huda ini sehebat apapun, kalau di luar Ramadan wonten darus Pak. Loh, jangan kecil hati Pak. Di Masjid Madinah nggih sami mawon Pak. Ya, di Masjid Al-Akbar sama saja Pak. Di Masjid Al-Falah sama saja. Ya, kalau sudah di luar Ramadan tidak ada darus. Lah mengapa kok di bulan Ramadan kok di mana-mana masjid musola wonten darus? Betul Bu nggih? Karena apa? Inilah kehebatan dari bulan Ramadan. Jangan terus mengatakan Allah engkau mari Ramadan gak ada darus. Memang iya, karena apa? Hebatnya bulan Ramadan. Tapi jangan berhenti ngaji. Darus itu kan maknanya kan seakan-akan ngaji sareng-sareng. Bagi jangan berhenti ngaji di rumah sendiri-sendiri. Ya, itu hadir kekuatan dari bulan Ramadan, Syahrut Tilawah. Yang keempat, hadirin sekalian, bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ampunan ditebar oleh Allah. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik ya. Ampunan ditebar oleh Allah. Kalau sampai Ramadan berakhir, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara diskon sudah ditebar sebanyak-banyaknya. Diskon 99%. Karek sak persen tok ndiono. Ya, sampai gak tuku, sampai gak oleh, berarti kita ini kan rugi. Rasulullah di mimbar, Rasul itu di mimbar Pak, sedang di mimbar. Rasul itu Pak berhenti, khutbahnya berhenti, terus Rasul itu mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sampai selesai ceramah, Rasul sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau ketika khutbah, engkau berhenti 3 kali ya Rasul mengucapkan amin, amin. Ada apa ya Rasulullah?" Perhatikan jawabannya Rasulullah. Malaikat Jibril membisikkan dan aku mengamini. Apa kata malaikat Jibril? Celaka, rugi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan dia tidak mendapatkan ampunan dari orang tuanya sampai mereka dipisahkan oleh Allah. Mungkin salah satu atau keduanya meninggal. Sampai orang tuanya meninggal tidak mendapatkan ampunan, maka orang ini celaka. Rasul mengatakan amin. Setuju maksudnya Pak? Setuju. Yang kedua, kata Jibril, celaka seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan dia tidak mendapatkan ampunan dari suaminya sampai Allah pisahkan keduanya. Rasul mengatakan amin. Yang ketiga, perhatikan, seorang hamba, saya, jenengan, Pak Fendi, semuanya Pak, ya, semuanya ya bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah sampai Ramadan itu berakhir, celaka kata Rasulullah. Maka Rasul juga mengatakan amin. Karena apa? Ampunan itu ditebar oleh Allah. Pun saya sebutkan namanya dulu. Yang kelima, hadirin sekalian, bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Marhamah atau Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Mengapa? Karena semua ibadah hamba itu Pak dilipat gandakan. Saya ulangi nggih, semua ibadah hamba itu dilipat gandakan.
Walaupun ada hadis doif, bahkan mungkin mengarah ke mungkar, ya, yang mengatakan bahwa dilipat gandakan berapa kali, Pak? 70 kali lipat, itu doif. Tetapi semua ulama sepakat bahwa di bulan Ramadan semua amalan itu dilipat gandakan. Angkanya memang jadi hilaf, tetapi kesepakatannya adalah dilipat gandakan. Itu hadirin sekalian, ngajinya dilipat gandakan, Pak. Ngaji itu pahalanya pinten, Pak? Berapa pahala? Dihitung per napa ngaji? Per surat napa per juz? Dihitung per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Satu huruf pahalanya 10 kali. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Masya Allah ya Rabbi, terima kasih ya Allah. Itu loh Pak. Jadi baca Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai selesai. Berapa huruf itu? Lah gitu loh Pak. Kalau jenengan menganggap Ramadan ini sama dengan bulan yang lain, napa Pak? Rugi Pak. Itu ya dilipat gandakan. Bahkan kata Rasulullah, di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang nilai ibadahnya khairu min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan sama dengan 83 tahun. Pak, derajat pinten Pak? Wah masih jauh Pak. Pak Heri pinten Pak? Pinten Pak? 70, saya kurang 83. Pak, jenengan pinten Pak? Ada yang 83? 84, Masya Allah. Tapi 84 ini kan umur hidup, bukan umur pahala. Ini maksudnya hadirin sekalian, 83 tahun total ibadah, tidak dikurangi oleh apapun, total ibadah. Seandainya ada orang 83 tahun itu total ibadah, kata Al-Quran, Lailatul Qadar itu masih khairu min, lebih baik dari itu. Purun Pak, purun nggih. Ayo dungo sareng-sareng Pak. Monggo berdoa bersama-sama, mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keenam hadirin sekalian, bulan suci Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Jud, bulan sebaik-baik infak dan sedekah. Afdalus sadaqatin fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus itu di bulan suci Ramadan. Karena Pak, semuanya dilipat gandakan. Sampai bulan suci Ramadan itu Pak disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan di mana ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang tidak puasa jadi puasa, orang yang jarang sholat jadi sholat. Itu di bulan Ramadan. Pun sekarang saya sebutkan sampai Allah menyebutnya dengan apa, Muhammad Rasul menyebutnya dengan Syahrullah, bulannya Allah. Karena apa? Allah yang akan langsung menilai pahala orang yang berpuasa. Sekarang amal ibadah apa yang harus diperbanyak di bulan suci Ramadan? Saya sebutkan 9. Oh banyak ya. Saya sebutkan 9. Yang pertama adalah ibadah sunnahnya nih, mengakhiri sahur. Pak, jenengan sahur jam pinten? Wih, luar biasa, jam 3. Jam 3 itu sudah makan. Oh, niku dereng sahur, Pak. Sahur nek sik ora-ora sik nganget dereng sahur niku, Pak. Sahur jam pinten? Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Masih boleh enggak? Masih boleh enggak? Nah, itu namanya apa, Pak? Tarhim. Sanes imsak lho nggih. Imsak niku seharusnya nggih adzan subuh niku, Pak. Nah, tapi itu waktunya berapa, Pak? Kalau jenengan pernah memperhatikan 10 menit, hati-hati. 10 menit itu sebaiknya dijadikan peringatan. Ya, kadang-kadang memang bangunnya pas tarhim, ya wis ngebut
Pokoknya aja sampai terus bareng pentole nyantol terus adzan. Terus siapa nasib pentol iki? Pun nggih, mengapa kok Rasul mensyariatkan agar sahurnya itu akhir? Ada dua hikmah. Yang pertama, agar kuat. Agar kuat, Pak. Ya, orang puasa itu tidak boleh lemes, Pak. Tidak boleh terus kuai poso rek kerja gak. Jangan. Puasa tetap harus produktif. Jangan sampai orang Islam itu diejek oleh orang lain. Delon, wae kerja wong muslim ndak lemes kabeh. Makanya sahurnya itu ya mepet-mepet, tidak apa-apa. Lo jenengan lihat sepak bola jam 1 terus sahur, nggih mboten napa-napa. Makanan itu Pak bertahan di perut itu 5 sampai 8 jam. Taruhlah 8 jam. Kalau jenengan sahur jam 1, Pak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 wis entek. Jam 1 wis gampang golekan nang sore kipas angin kula melungker. Wis entek tenagae. Tapi kalau jenengan sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perutnya kosong 4 jam. Sebentar lagi sudah masuk maghrib. Tetap produktif hadirin sekalian. Betul Pak Nggih? Hikmah yang kedua, kalau sahurnya itu diakhiri, berarti untuk menyambut subuh tidak pakai tidur lagi. Tapi kalau sudah sahurnya jam 2, Pak, hati-hati. Kalau sahurnya jam 2, selesai sahur, wis saya tidak yakin jenengan terus sholat sampai sholat apa Bang? Tarawihnya sudah selesai. Sholat apa Pak? Ya sudah, mungkin mau sholat malam atau apapun, ngaji, saya tidak yakin ngaji 2 jam. Akhirnya apa Pak? Boten tilem Pak, ngeleset. Boten tilem lagi, ngeleset. Akhirnya apa? Bablas. Padahal sahur hukumnya, sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuh hukumnya. Akhirnya Pak yang wajib dikalahkan sama yang sunnah. Ngikuti Kanjeng Nabi mawon. Bu, Rasul itu Bu dijamin surga Pak. Sahurnya Rasul di akhir-akhir. Oke, ini kadang-kadang sok hebat. Oke, sudah akhir-akhir. Yang kedua, hadirin sekalian, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Kalau jenengan misalnya ke masjid habis maghrib terus langsung pulang, ayo dibiasakan ba'diyah maghrib. Walaupun ada buka puasa bersama, tapi tetap saya anjurkan ayo rebut puasa apa sholat sunnah. Termasuk taraweh. Saya kemarin sudah menyampaikan ada imam khusus Pak, ada imam tetap. Nggih, ada imam tetap. Nggih, kalau saya boleh menyarankan Pak Fendi Nun Sewu, ya usahakan jangan panjang-panjang. Ya, saya kan sudah menyampaikan kemarin, nggih, jangan panjang-panjang. Soalnya sholatnya niku panjang. Saya Bu, di tempat saya imam sholat itu Pak hafal Quran 30 juz. Ya, teman-teman dari Stipki itu, Ar-Rahmah. Saya panggil Ustadz, selama taraweh maksimal 3 baris. 3 baris itu tidak lama Pak. 3 baris, sak mentok-mentoke 5 baris, jangan lebih. Ya, karena apa? Di bulan Ramadan itu Bu, Pak, kata mu'alaf Ramadan. Semerap mu'alaf Ramadan gitu. Jadi kalau kepingin tahu, perhatikan di taraweh pertama, kedua, ketiga. Itu banyak mu'alaf Ramadan. Itu harus dihibur Pak. Dihibur kuabe taraweh buyare jam 8, jam 8 seprapat. Al-Huda iki kain buyar jam 09. Sopo sing imami dilihat Pak namanya Pak. Loh, sudah belum kan Pak? Dilihat imamnya, oh Ustadz Muhammad Lutfi. Kapan ngimami maneh? Oh tanggal selikur. Gak katin aku sholat nang kene. Dititen lho, Pak semerep. Saya kemarin ini hari apa? Hari Kamis. Kemarin pagi Pak. Saya ceramah di majelis yang heterogen. Ada teman-teman yang biasa sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 23. Saya sampaikan, ya saya tidak biasa bicara masalah hilafiyah. Ya, tapi ada yang maksa saya Pak. Ustadz, Rasul pernah ada 23 rakaat? Ya memang Rasul tidak pernah. Ya saya sampaikan. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menyalahkan. Yang saya ingin ingatkan, 11 rakaat, 23 rakaat, harus sholatnya harus tumak nina. Harus tetap bagus.
Tidak boleh alasan ini 23 rakaat maka harus cepat. Tidak ada, tidak boleh begitu. Ya, kalau kepingin tidak lama, jangan pilih surat yang panjang-panjang. Makanya teman-teman yang sholat 23 rakaat Pak, itu disiasati. Rakaat keduanya mesti baca kulhu, alam nasroh kulhu, alam taro kulhu, idza jaa kulhu. Apakah boleh? Boleh Pak. Mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir kulhu nggih boten napa-napa. Ya, walaupun hanya satu baris nggih boten napa-napa. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid ulam yulad ulam yakul lahu kufuwan. Boleh Pak. Boleh. Wong itu tidak ada batasnya. Ya, kalau harus surat harus selesai. Waduh, kalau baca Al-Baqarah terus gimana itu? Ya, itu hadirin sekalian. Tapi yang penting diikuti. Ini malam Ramadan. Ya, silakan. Yang yakin 11 rakaat silakan. Yang yakin 23 silakan. Jangan saling menyalahkan. Hanya pesan saya harus tumak nina. Tumak nina itu Pak, kuncinya. Saya berikan resep. Orang kalau kepingin dikatakan tumak nina, pokoknya bacaan sholat itu dibaca di tempatnya masing-masing. Ojo ambek melaku, segitu aja. Jangan sambil jalan. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini sambil jalan, Pak. Tapi kalau sampai selesai waladdallin amin. Allahu akbar. Lah, sami Allahu liman hamidahnya itu waktu berdiri. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Ini waktu berdiri, Pak. Tapi kalau sudah sambil jalan, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini sudah enggak tumanina. Kalau bacaan sholat itu dibaca saat di tempatnya masing-masing, insya Allah bagus. Ya, kalau nggak sanggup, khawatir lama, suratnya jangan panjang-panjang. Ya, Pak Hamka, semerep Pak Hamka gitu, mireng gitu, Buya Hamka, ngimami taraweh di Istiqlal. Ya, Pak Hamka tahu kalau di Istiqlal itu biasanya berapa? 23. Waktu taraweh mau dimulai ditawarkan sama Pak Hamka, Bapak Ibu 11 rakaat apa 23 rakaat? Menggema Pak. Istiqlal 23. Pak Hamka sholatnya tenang. Ya, sampai 8 rakaat sudah mulai jam 9, Pak. Ya, Pak Hamka faham, ditawari lagi. Bapak Ibu mau terus 23 apa 11 rakaat? Witir. Monggo silakan, mau 23 silakan, mau 11 silakan, asalkan tumak ninah. Jangan alasan 23 terus akhirnya dipercepat. Ada yang tuh 23 rakaat tuh Pak hanya 7 menit. Ya Allah ya Rabbi, bukan kok hebat dan sepertinya seneng. Ketika viral tuh seneng, ya monggo lah silakan. Ya itu pribadi-pribadi. Dah hadirin sekalian. Perbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Bukan harus hatam. Tidak ada keterangan harus hatam. Lah ya apa iso hatam? Wong bacaane si Iqra siji, si Alif Fathah. Tidak bisa hatam. Tapi yang diminta itu lebih sering, Pak. Kalau di luar Ramadan mungkin kita di sholat apa baca Quran itu mungkin habis subuh. Nah, besok ini selama Ramadan, Pak G, diniatkan Pak G, diniatkan ya, mungkin duha baca Quran, menjelang zuhur baca Quran, menjelang setelah zuhur baca Quran, setelah asar baca Quran. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, jenengan biasa menghatamkan Quran G. Tidak ada kewajiban G, harus hatam tidak ada. Tapi kalau hatam, Pak, rasanya senang, Pak. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Puasa berapa hari? 30 hari. Berarti satu hari berapa juz? 1 juz. 1 juz itu berapa halaman, Bu? 10 lembar, Pak. 10 lembar 20 halaman. Oke? 20 halaman. Bapak Ibu, jenengan kalau biasa tartil bacanya, tidak terlalu cepat. Itu Bapak Ibu, 1 halaman itu kurang lebih 3 sampai 4 menit. Ini pun biasa. Ya, lebih santai lagi mungkin 5 menit. Ya, 1 halaman baca santai saja, itu kurang lebihnya 4 menit. Bapak Ibu, kita bagi 1 juz 1 hari.
20 halaman, saya ulangi, 20 halaman. Ya, itu 1 hari. Nah, itu kita bagi, Pak. Taruhlah ngajinya habis subuh. Oke, setelah itu sebelum dan setelah duhur. Oke, sebelum dan setelah asar. Oh, mungkin menjelang maghrib. Oh, mungkin nanti setelah taraweh, darus. Kurang lebihnya ada 5 waktu. Dibagi, Pak. Berarti 1 waktu itu 4 halaman. Oh, mungkin 3. Nanti malam karena waktunya lebih panjang, mungkin sampai 6 halaman. Santai saja, Pak. Insya Allah hatam. 1 bulan insya Allah hatam. Saya kemarin, mohon maaf, saya hanya cerita. Kemarin itu saya waktu haji 2024. Itu saya di Madinah itu belum meniatkan diri untuk hatam Quran. Ya hanya baca terus. Begitu masuk ke Mekah, saya ini bermohon pada Allah, berazam kepada Allah. Ya Allah, aku ingin hatam Quran sebelum Armusna, sebelum puncak haji. Kira-kira 19 hari. Hatam, Pak. Ya memang ngaji terus, Pak. Mau apa lagi di Mekah? Terus setelah itu begitu Armusna selesai, ada waktu 11 hari, Pak. 11 hari saya bermohon lagi pada Allah. Ya Allah, aku ingin hatam lagi, ya Allah. Mulai dari Mina, Pak, saya baca. Ingin hatam lagi, hatam. Ya sampai ya macam-macam, mengantarkan istri jemur nyuci di lantai yang paling tinggi itu ya saya ngaji. Karena memang kepingin hatam. 1 hari cukup 2 juz sudah hatam. Ya, itu hadirin sekalian. Kalau kita berazam, insya Allah, ya, diniatkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Sudah. Yang kelima, hadirin sekalian, perbanyak infak dan sedekah, khususnya memberi makan orang yang sedang berbuka. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau di masjid ini ada tawaran infak sedekah, mohon maaf, yang butuh itu jenengan, bukan pengurus masjid. Pengurus masjid ini, Bapak Ibu, hanya mengelola apa yang ada. Ya, mengelola apa yang ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, mau apa lagi? Wong jamaahnya hanya begitu saja. Tapi saran saya, ayo kita kerahkan semaksimal mungkin, Pak, mohon izin. Ya, kita kerahkan, perbanyak infak sedekah. Ya, terus yang berikutnya, hadirin sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak mohon ampun, bila perlu menangis. Bila perlu menangis, ya ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang berikutnya, perbanyak doa. Ini adalah syahrul ijabah, di mana semua doa diijabah oleh Allah. Ya. Yang ke-8, awali buka puasanya. Jangan merasa hebat kalau sudah azan maghrib segeralah berpuasa. Hanya saya ingatkan, Pak, hati-hati. Pastikan itu adalah azan. Pastikan azan. Karena ada kejadian anak TPQ ini, Bu, anak TPQ lari alit-alit ini, Bu, dipanas-panas baik kakak-kakak. Ayo wani adzan enggak? Wani adzan enggak? Si jam 5:30. Wani, Mas. Alah, iku lho mik lho. Dicetek mek sing gede-gede. Adzan, Pak, buyar sak kampung batal poso kabeh. Hati-hati, Pak. Nek wayahe poso aja mike aja keleleran. Terutama yang masjidnya ada TPQ-nya, Pak, hati-hati. Terus yang terakhir, hadirin sekalian, ayo nanti selama 10 malam terakhir iktikaf. Iktikaf tuh, Pak, bagi bapak-bapak sangat dianjurkan. Ibu-ibu boleh, anak-anak boleh. Silakan. Ayo kita, ini sunnah Rasul. Kita ini mau niru siapa lagi, Pak, kalau bukan niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu, Pak, 10 malam terakhir di masjid. Bukan kok malamnya saja, Pak. Sepanjang hari, sepanjang malam, 10 malam Rasul itu di masjid. Pamit. Istrinya Rasul itu banyak, Pak, dipamiti semua, Pak. Soalnya gini, istrinya Rasul itu kuat, Pak, dipamiti. Ini mek duwe bojo siji gak wani pamit. Istrinya Rasul itu banyak dipamiti, Dek, aku nang masjid ya, aku nang masjid ya, aku nang masjid, dipamiti semua, Pak. Dan Rasul mendekap erat Ramadan selama 10 hari terakhir. Kenapa? Mau pergi, Pak. Khawatir tidak bisa bertemu kembali. Akhirnya, Pak, didekap erat, ditunggoi di mana? Masjid. Itu, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Seperti apa? Perhatikan, kalau Rasul itu sepanjang hari, sepanjang malam, monggo, Pak, kalau jenengan bisa melakukan, monggo silakan. Saya masih kurang 2 bulan pensiun, Pak, saya belum bisa, Pak. Tapi kalau jenengan mampu, silakan lakukan. Hadirin sekalian, kalau tidak mampu, silakan malamnya. Kalau tidak mampu sepanjang malam, saya hanya titip, Pak, saya titip 1/3 malam terakhir jenengan di masjid.
Sepertiga malam terakhir jenengan di masjid yang namanya Lailatul Qadar itu Pak, bukan pagi, bukan siang, bukan sore, tapi malam. Dan malam yang paling istimewa itu adalah malam sepertiga malam terakhir. Jenengan habis taraweh, monggo kalau mau pulang silakan, mungkin melanjutkan bukanya, bercengkrama dengan keluarga. Nanti jam 11, jam 12 menjelang sepertiga malam terakhir, saya mohon dengan hormat datang ke masjid, ambil air wudhu, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Setelah itu Pak, iktikaf itu merenung. Tapi kalau jenengan tidak sanggup merenung mulai jam 12 sampai menjelang subuh, silakan diselingi dengan ngaji, diselingi dengan sholat. Tapi yang penting dari iktikaf itu merenung Pak. Merenung lalu menghadirkan semua kesalahan kita. Semua yang pernah kita lakukan, dosa-dosa apa, hadirkan. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Apa kata Al-Qur'an itu? Tidak mahkah mereka sadar bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur, wa husila ma fis sudur, dan dibuka dada mereka, dibentangkan oleh Allah dosa-dosa yang mereka lakukan mulai lahir sampai meninggal. Nah, itu dihadirkan. Senyampang belum dihadirkan di yaumil hisab. Faham Pak nggih? Selama itu belum dihadirkan, mumpung belum dihadirkan oleh Allah di alam hisab, di alam barzah, hadirkan sendiri Pak. Ya Allah, dulu aku pernah begini ya Allah. Ya Allah, dulu aku pernah begini ya Allah, sampai bercucuran air mata, mohon ampun. Ngantuk sholat, ngantuk baca Quran, tidak ngantuk zikir lagi, mohon ampun lagi kepada Allah. Jangan dihabiskan untuk sholat. Yang namanya iktikaf itu Pak, merenung. Intinya merenung. Kalau ada orang sholat jam 12 malam sampai jam 3, itu bukan iktikaf Pak, itu ya sholat malam. Kalau namanya iktikaf itu merenung, menghadirkan semua kesalahan, lalu mohon ampun pada Allah sampai malam-malam terakhir. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, sampai nanti menjelang akhir Ramadan kita masih diberikan stamina. Saya juga mohon doa, Pak Fendi, jamaah sekalian, saya mohon doa. Insya Allah kalau tidak ada aral, saya bulan ini, Ramadan ini umroh Pak. Saya berangkat tanggal 7 Maret Pak. Insya Allah mulai malam 21 saya di Mekah bersama istri, bersama anak. Mohon doanya Pak Nggih. Karena saya paham betul itu Ramadan yang paling berat. Umroh yang paling berat. Jutaan orang. Bahkan yang saya pernah mendengar itu kalau sudah malam 27. Orang Mekah itu Pak ditutup pintunya. Rumahnya ditutup semuanya masuk Masjidil Haram. Bahkan bayi yang lahir pagi hari itu oleh orang tuanya dibawa ke Masjidil Haram. Karena mereka itu yakin malam 27 itu adalah puncaknya Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari. Lailatul qadar itu Pak disebut 3 kali. Ucapan Lailatul Qadar itu terdiri atas 9 huruf hijaiyah. 9 diulang 3 kali, berarti berapa Pak? Itu rumus yang dipakai oleh para ulama. Ya, saya mohon doanya, saya mengajak kakak sama keluarga Pak. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan keselamatan, kemudahan, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kami, bagi umat dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian. Terima kasih. Semoga manfaat. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita dikuatkan beribadah kepada Allah. Dan sampai kita mendapatkan yang terbaik dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.